Shalom, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yeremias Besi, NIM 2003030071, kelas B, semester 3, program studi sosiologi. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari TTS. Sejarah pemerintah raja-raja dan sejarah pemerintah pasca kemerdekaan. Sejarah pemerintah raja-raja. Sebelum terbentuknya Kabupaten Timur Tengah Selatan, pernah didiamin oleh 3 kerajaan atau swapraja, yaitu Swapraja Molo atau Enam, Swapraja Amanuban atau Banam, dan Swapraja Amanatun atau Enam. Kerajaan Molo atau Enam. Kerajaan Molo merupakan salah satu bagian dari wilayah bekas Kerajaan Enam. Adapun yang menjadi raja pertamanya adalah Toematan atau Tolukemtasa. Pada saat itu, Toematan merupakan sektor Molo, tapi ketika Kerajaan Molo dibentuk, maka ia langsung diangkat sebagai raja dan mendatangi Korter Verkilering pada 10 Mei 1916. Tetapi sebelumnya Toematan bersama-sama dengan Usif membina Bait Toematan, Bait Kauna, dan Mobi Bait Fobia telah mendatangi ikrar kesetiaan pada Ratu Wilhelmina dan terbentuk Gubernur Jenderal Belanda di Batavia pada tanggal 19 April 1907. Bertempat di Kapan. Akan tetapi Wilhelmina sampai kapan Raja Toematan menerima di Kerajaan Molo melalui ketahui dengan pasti. Namun diperkirakan ia melalui berkuasa sesuai perang Nevo sekitar tahun 1906. Salah satu hal penting dan sangat bermanfaat bagi Raja Molo yang dilakukan oleh Raja Toematan setelah masa pemerintahnya adalah didirikan sekolah rakyat Fall School pada tahun 1908 di Nifukoko, yang kemudian dipimpin kepada tahun 1910 setelah beberapa lama Raja Toematan memerintahkan yang mengatakan sejumlah kepada juru bahasa yaitu Lai Angkoen Tablek Oematan atau Welmi Friedrich Henrik Oematan untuk menjelaskan tugas sebagai Raja Molo. Sedangkan Kerajaan Amanuban Banam, Kerajaan Amanuban secara resmi berdiri pada abad ke-17 oleh Bilbanu, seseorang keluarga noble kerajaan. Ini merupakan gabungan dari kerajaan kecil atau lebih tepatnya disebut kesatuan suku yang telah ada bertahun-tahun sebelumnya. Raja Bilbanu meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi perbagian kerajaan Amanuban. Ia sudah menyusun struktur organisasi kerajaan dan nama-nama jabatannya. Tugas selanjutnya adalah berusaha melanjutkan kesejahteraan hidup masyarakat, menjamin kepada dan pemerintah rakyat. Raja Bilbanu diganti oleh putranya yang bernama Louis II. Raja Louis II melanjutkan apa yang telah ditulis oleh Raja Bilbanu. Kegiatan dan Raja Louis II ini tidak banyak diketahui. Raja Louis II diganti oleh tumbuhan Bilbanu mengenai raja ini tidak banyak diketahui. Tumbuhan Bilbanu diganti oleh raja yang bernama Louis III. Pada zaman Louis III inilah putusan kerajaan dipindahkan ke Niki. Pemindahan ibu kota kerajaan diperkirakan
diperkirakan pada tahun 1709. Lebih Kerajaan Amanatun 6. Leluhur Amanatun yang dikenal dengan sebuah Banu Naik atau memasuki wilayah Amanatun dengan bentuk suku Nokas, Kobi, Nidbani, dan Bana, serta sejumlah tokoh adat lainnya. Kedatangan Banu Naik ke wilayah ini mendapatkan sebuah sambutan baik dari semua pemimpin kesatuan kelompok suku yang ada di Amanatun. Kemudian akan kepastikan semua pemimpin suku tersebut, maka Banu Naik diakui sebagai Raja Usif di wilayah Amanatun. Banu Naik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selalu dibantu oleh suku-suku Bana, Nokas, Lunokas, Kobias, Tahun, Yonabu, dan Misa. Menurut cerita rakyat ini, bahwa leluhur Banu Naik di Amanatun saat dilahirkan terdiri atas 2 putra kembar, yakni seseorang yang dilahirkan pada siang hari dan seseorang yang dilahirkan pada malam hari. Yang dilahirkan pada siang hari dinamakan Neno, sedangkan yang dilahirkan pada malam hari tempat pada bulan permunaan dinamakan Funan. Dalam perjalanan selanjutnya yang menjelaskan raja di Amanatun terutama adalah Banu Naik yang berasal dari garasi ditempatkan diputuskan kerajaan di Nungkolo, sementara keturunan Funan yang berperang sebagai adik atau Ulif ditempatkan di Nenu. Sekian dan terima kasih.